Halo Sobat Kredit. Cerita ini datang dari salah satu subscriber kami bernama Dian. Nah, Bang Dian ini adalah seorang yang sangat giat dalam bekerja. Beliau adalah pekerja paruh waktu. Paginya, beliau bekerja sebagai buruh tani, sedangkan sore dan malam harinya beliau bekerja sebagai tukang ojek. Cerita ini dialami oleh Bang Dian pada tahun 2020 lalu. Pada saat itu, sehabis melaksanakan pekerjaan pertamanya, Bang Dian memutuskan untuk ngojek kembali. Karena pekerjaan ini sudah beliau alami sejak 4 tahun yang lalu. Seperti biasa, beliau berangkat ngojek pada pukul 2 siang. Beliau berangkat ke pangkalan ojek dekat terminal dan berharap menunggu orang-orang yang pulang dari kota ngojek pada dirinya. Pada hari itu, memang Bang Dian mendapatkan penumpang yang sangat banyak, sampai 18 penumpang. Peristiwa seperti ini jarang sekali beliau alami karena biasanya hanya mendapat 4 sampai 10 penumpang setiap harinya. Cerita ini dialami oleh Bang Dian pada tahun 2020 lalu. Pada saat itu, sehabis melaksanakan pekerjaan pertamanya, Bang Dian memutuskan untuk ngojek kembali. Karena pekerjaan ini sudah beliau alami sejak 4 tahun yang lalu. Seperti biasa, beliau berangkat ngojek pada pukul 2 siang. Beliau berangkat ke pangkalan ojek dekat terminal dan berharap menunggu orang-orang yang pulang dari kota ngojek pada dirinya. Pada hari itu, memang Bang Dian mendapatkan penumpang yang sangat banyak, sampai 18 penumpang. Peristiwa seperti ini jarang sekali beliau alami karena biasanya hanya mendapat 4 sampai 10 penumpang setiap harinya. Dari kejauhan, di sana ia melihat seorang wanita melambai-lambaikan tangannya. Wanita tersebut memakai kebaya putih dan di kepalanya memiliki sanggul seperti seorang penari. Bang Dian yang merasa kasihan melihat seorang wanita malam-malam di hutan sendirian. Dia memutuskan untuk berhenti di depan wanita tersebut sambil bertanya, "Mbak, mau kemana?" Wanita tersebut hanya menjawab, "Pulang." Dengan suara serak namun sedikit menggeram, Bang Dian bertanya kembali, "Kalau boleh tahu, pulangnya kemana, Mbak?" Wanita tersebut hanya menunjukkan ke arah tempat Bang Dian pulang. Karena jalannya searah dengan beliau, akhirnya Bang Dian pun mengajak wanita tersebut menaiki motornya. Ketika di perjalanan, Bang Dian sempat menanyakan nama dari wanita tersebut. Namun, ia tidak bicara apapun. Tanpa merasa penasaran, Bang Dian pun hanya memacu kendaraannya dengan agak cepat hingga sampailah di pertigaan sebelum menuju ke rumahnya. Wanita tersebut berkata, "Bang, saya turun di sini saja." Bang Dian pun menghentikan kendaraannya dan menurunkan wanita tersebut. Setelah turun dari motor, wanita itu lalu berkata, "Ongkosnya sudah dimasukkan ke saku jaket, Bang." Dengan perasaan heran, Bang Dian hanya meraba saku jaketnya sebelum bergegas menuju pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Bang Dian langsung buru-buru memasukkan motornya ke garasi. Setelah selesai memasukkan motor, Bang Dian langsung membuka jaketnya dan melihat ongkos yang diberikan oleh wanita tersebut. Ketika dibuka,
Alangkah terkejutnya beliau ketika melihat uang yang diberikan. Uang tersebut sangat besar, bahkan melebihi pendapatannya dalam ngojek hari itu. Melihat hal itu, Bang Dian sangat kebingungan sampai-sampai ia tidak bisa tidur karena peristiwa tersebut. Singkat cerita, waktu pun kembali pagi. Karena waktu sudah menjelang pagi, Bang Dian seperti biasa berangkat kerja ke ladang milik juragannya. Sambil bekerja, ia membayangkan peristiwa yang terjadi semalam. Ia membayangkan bahwa peristiwa tersebut seperti tidaklah nyata. Bahkan ia tidak sempat tahu siapa nama wanita tersebut. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan wanita itu, kemudian agar bisa bertanya kepada wanita tersebut mengenai ongkos yang ia berikan kepada Bang Dian. Singkat waktu, Bang Dian selesai melaksanakan pekerjaan pertamanya. Ia telah bersiap untuk berangkat ngojek kembali. Bang Dian pun berangkat dan seperti biasa ia menunggu di pangkalan ojek dekat terminal. Namun, pada hari itu ia belum mendapatkan penumpang seorang pun. Sampai sore hari pun ia tidak mendapatkan penumpang. Hingga sampailah kepada waktu maghrib ketika ia bersiap untuk pulang, ada seorang bapak-bapak yang ingin ngojek pada dirinya. Dengan senang hati, ia bergegas mengantarkan bapak-bapak tersebut sampai ke tujuan. Setelah itu, ia kembali lagi ke pangkalan ojek. Ketika sampai di pangkalan ojek, sudah ada ibu-ibu membawa seorang anak menunggu dirinya. Dengan senang hati, ia pun langsung mengantarkan ibu-ibu tersebut ke lokasi tujuannya. Bahkan, tidak hanya di situ, ia mengantarkan 4 penumpang lainnya. Memang, pada malam itu ia hanya mendapat 6 penumpang hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Setelah mengantarkan penumpang ke-6, ia langsung pulang menuju ke rumahnya karena ia sudah mulai kelelahan. Di perjalanan, ia berharap bertemu lagi dengan wanita yang semalam. Jalan demi jalan beliau lewati hingga sampailah pada perempatan perkebunan teh tepat yang kemarin. Di sana, ia bertemu dengan wanita itu melambai-lambaikan tangannya lagi. Dengan pakaian yang sama seperti kemarin, Bang Dian langsung bergegas menghampiri wanita tersebut. Sesampainya dekat wanita itu, ia langsung bertanya, "Dari mana, Mbak? Kok kita bisa bertemu lagi di sini ya?" Wanita tersebut menjawab, "Pulang kerja, Mas." "Kerja apa, Mbak? Kok baru pulang malam-malam?" ucap Bang Dian. Wanita tersebut lalu menjawab, "Memetik teh, Kang." Bang Dian langsung mengalihkan pembicaraan dan langsung menjawab, "Oh iya, Mbak, yuk langsung naik aja. Kebetulan kita searah." Ketika wanita tersebut naik dan Bang Dian memacu kendaraannya, ia sempat berpikir keheranan. Kenapa ada wanita malam-malam pulang memetik teh? Itu sangat aneh. Namun, Bang Dian hanya berbicara di dalam hatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Singkat perjalanan, setelah sebentar lagi menuju pertigaan tepat wanita itu turun, Bang Dian langsung bertanya, "Oh iya, Mbak, kemarin Mbak memberikan ongkosnya kebanyakan, Mbak. Untuk malam ini Mbak gak usah bayar ya, karena sudah dibayar hari kemarin." Mendengar hal tersebut, wanita itu tidak menjawab apa-apa. Tidak lama kemudian, setelah sampai di pertigaan, Bang Dian langsung berhenti sambil berbicara, "Sudah sampai, Mbak." Wanita itu langsung turun dari motornya Bang Dian, namun Bang Dian masih penasaran sambil bertanya, "Oh iya, Mbak,
Kemarin saya belum sempat menanyakan nama Mbak. Siapa namanya ya, Mbak? Wanita itu lalu menjawab, Sari, Mas. Namun anehnya, ketika wanita tersebut menyebut namanya, seketika di lokasi tersebut langsung dikelilingi oleh harum bunga melati. Karena sudah mendapat sedikit keanehan, Bang Dian langsung pamit kepada wanita tersebut sambil langsung memacu kendaraannya. Setelah sampai di rumah, Bang Dian duduk di kursi di ruang tengah rumahnya, sambil membayangkan keanehan yang terjadi pada wanita tersebut. Sambil memikirkan hal tersebut, ia tak sengaja meraba saku jaketnya. Ketika diambil, ia sangat bingung melihat ada uang di dalam sakunya. Uang tersebut bahkan lebih besar lagi, melebihi ongkos ojek yang diberikan hari sebelumnya. Melihat peristiwa tersebut, ia sangat kebingungan. Karena wanita itu tidak membicarakan mengenai ongkos sebelumnya. Karena semakin bingung dengan keanehan yang terjadi, ia semakin tidak bisa tidur membayangkan keanehan-keanehan yang dialami selama 2 hari ini. Barulah ketika waktu menjelang pagi, ia pun tertidur pulas sampai-sampai di hari itu ia tidak bisa berangkat kerja ke tempat kerja pertamanya karena ia bangun kesiangan. Ketika ia bangun, ia masih membayangkan peristiwa semalam. Bahkan ia berencana untuk tidak ngojek hari itu. Namun, karena ia takut anak dan istrinya tidak bisa makan, akhirnya ia memutuskan untuk ngojek kembali. Setelah mandi dan sarapan, Bang Dian ini sudah bergegas menghidupkan motornya kembali dan berencana untuk berangkat ngojek kembali. Karena waktu sudah pukul 2:30, ia pun berangkat ke pangkalan ojek. Namun karena di perjalanan ia berencana untuk pulang lebih awal, karena jika pulang larut malam, takutnya terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian, sebelum sampai di pangkalan ojek, ia sudah mendapatkan penumpang pertamanya, yaitu seorang anak sekolah SMA yang ingin diantarkan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, setelah mengantarkan anak tersebut, ia bergegas langsung ke pangkalan ojek kembali. Sesampainya di pangkalan ojek, dia langsung ngobrol dengan para pengojek lainnya, sembari menceritakan peristiwa yang terjadi pada dirinya dalam 2 hari ini. Namun, tanggapan para tukang ojek di sana biasa-biasa saja. Bahkan, mereka menganggap hal tersebut adalah ladang rezeki bagi Bang Dian. Karena mereka belum pernah mengalami hal seperti itu, bahkan mendengar ongkos yang diberikan oleh wanita tersebut, mereka malah semangat untuk mendapat penumpang yang serupa tanpa memperdulikan kejadian-kejadian yang dialami oleh Bang Dian. Tidak lama setelah Bang Dian mengobrol, ada seorang ibu-ibu yang ingin mengojek pada mereka. Ibu-ibu tersebut memilih Bang Dian karena menurut ibu tersebut, Bang Dian sangat santai dalam membawa motor. Bang Dian pun bergegas dan langsung mengantarkan ibu-ibu tersebut. Setelah sampai, Bang Dian langsung kembali lagi ke pangkalan ojek. Ketika sampai di pangkalan ojek, sudah ada ibu-ibu lagi yang menunggu Bang Dian. Dan Bang Dian pun mengantarkan ibu-ibu tersebut ke tempat sampai terjadi beberapa kali yang membuat para pengojek lainnya merasa kebingungan. Bahkan ketika para pengojek tersebut mengajak orang-orang yang menunggu di pangkalan ojek, mereka mengatakan hanya ingin diantarkan oleh Bang Dian. Mendengar hal tersebut, para pengojek lainnya sempat beranggapan bahwa Bang Dian menggunakan semacam jimat penarik pelanggan agar para penumpang hanya mau menggunakan jasa ojeknya.
Akan tetapi, karena Bang Dian tidak mendengar hal tersebut, ia hanya mengantarkan para penumpang sampai ke tempat tujuan dengan aman. Singkat perjalanan, sampailah Bang Dian mengantarkan penumpang ke sebelasnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, ia langsung bergegas untuk pulang. Seperti biasanya, ia pulang langsung tanpa kembali ke pangkalan ojek. Ketika di perjalanan, ia membayangkan jika pulang lebih awal, mungkin ia tidak akan bertemu dengan si Sari, wanita yang selalu mengojek pada dirinya malam-malam. Namun, sebelum menuju ke perempatan perkebunan teh, ia melihat wanita yang sebelumnya, yaitu si Sari, sudah melambai-lambaikan tangan dari kejauhan. Di sana, Bang Dian sempat kebingungan. Dalam hatinya ia berbicara, mengapa bisa Mbak Sari jam segini menunggu di perempatan? Apakah ia pulang lebih awal? Sambil ia menghayal, tiba-tiba motornya berhenti dengan sendirinya di perempatan. Ketika ia ingin berbicara, Mbak Sari tiba-tiba sudah naik di motornya sambil berkata, "Jalan Mas." Melihat hal tersebut, Bang Dian merasa agak merinding. Namun di sana ia masih berpikiran positif sambil menjalankan motornya. Di perjalanan, ia tidak bisa berkata-kata sama sekali. Ia hanya membayangkan peristiwa-peristiwa janggal yang terjadi pada dirinya. Karena waktu belum terlalu malam, bahkan di perjalanan ia sempat bertemu dengan beberapa pemuda yang nongkrong di warung-warung. Mereka hanya melirik Bang Dian dengan tatapan aneh. Hingga sampailah pada warung terakhir sebelum menuju ke pertigaan menuju rumahnya. Di sana, ia sempat singgah dulu dan berencana untuk membeli rokok. Sesampainya di sana, ia turun dari motor dan menghampiri tukang warung yang sedang berdiri di luar warungnya. Bang Dian langsung memesan rokok kepada orang tersebut. Setelah selesai, ia langsung bergegas kembali sambil berpamitan kepada tukang warung di sana. Namun tukang warung menjawab, "Hati-hati Mas, jam segini lagi rawan-rawannya loh." Mendengar hal tersebut, Bang Dian hanya tersenyum sambil menunjukkan motornya. Tidak lama setelah motornya maju, ia merasakan ada tangan yang memeluk dirinya. Ia pun bingung kenapa Mbak Sari bisa memeluk dirinya. Apa yang ia pikirkan? Namun, ketika melihat di kaca spion, alangkah terkejutnya Bang Dian ketika melihat rambut Mbak Sari acak-acakan dan melihat muka Mbak Sari dipenuhi dengan darah. Sambil ketakutan, ia terus memacu motornya agar cepat sampai ke pertigaan. Tidak lama kemudian setelah sampai ke pertigaan, ia pun memberhentikan motornya. Ia merasakan bahwa pelukan Mbak Sari terlepas dan merasakan bahwa Mbak Sari turun dari motornya. Namun ketika Bang Dian menengok ke belakang, ia melihat sosok kuntilanak yang dipenuhi dengan darah sedang mengusap-ngusap rambutnya. Sambil tersenyum, kuntilanak tersebut melihat ke arah Bang Dian dengan mata merah yang kelihatan hampir copot. Melihat hal tersebut, Bang Dian langsung bergegas memacu motornya sekencang mungkin agar bisa cepat sampai ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ia langsung masuk ke rumah dan mengunci rapat-rapat rumahnya. Dengan rasa bingung, istri Bang Dian menanyakan apa yang terjadi. Dengan ketakutan, Bang Dian menjawab, "Saya habis membawa kuntilanak." Dengan terkejut, istri Bang Dian menjawab, "Astagfirullah, kok bisa Mas?" Dengan perasaan bingung, Bang Dian pun langsung menjawab, "Sekarang kita masuk dulu ke kamar.
Nanti saya ceritakan lebih detailnya. Ketika di kamar, Bang Dian menceritakan semua yang dialaminya dalam 3 hari ini. Ia bahkan menceritakan bahwa wanita yang dibawanya dari awal sudah memiliki gelagat aneh. Namun ia belum menyadarinya. Ia menceritakan peristiwa tersebut kepada istrinya sampai-sampai ketiduran. Ketika tidur, ia bermimpi melihat bahwa dirinya ada 2, sedang berada di pangkalan ojek, dan melihat dirinya yang lain sedang mengojek. Alangkah terkejutnya Bang Dian bahwa yang diojek oleh dirinya selama ini adalah para hantu. Ia melihat bahwa Bang Dian yang sudah bolak-balik membawa hantu ke tempat tujuan mereka. Yang dilihat oleh Bang Dian, ia melihat bahwa ia membawa beberapa sosok. Ia membawa sosok genderuwo, kuntilanak, tuyul, kuntilanak merah, hingga penampakan hantu anak sekolah. Dan diantarkan ke tempat tujuannya, seperti genderuwo, tuyul, dan hantu anak sekolah yang diantarkan ke rumah kosong. Kuntilanak merah yang diantarkan ke kuburan, dan kuntilanak yang diantarkan ke pohon rindam yang sangat sepi. Ia semalaman memimpikan hal-hal tersebut sebelum terdengar azan subuh. Ketika terdengar azan subuh, ia merasa seluruh badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Melihat hal tersebut, istri Bang Dian sangat panik. Ia kebingungan harus bagaimana. Saking bingungnya, ia hanya bisa berteriak di depan rumahnya, berharap ada tetangga yang sudah bangun mendengar beliau. Tidak lama kemudian, karena mendengar istri Bang Dian berteriak minta tolong, banyak sekali tetangga yang berdatangan. Mereka melihat kondisi Bang Dian yang terbaring kaku, tidak bisa bergerak. Bahkan melihat hal tersebut, ada beberapa orang yang memanggil Pak Ustadz di daerah tersebut. Tidak lama kemudian setelah Pak Ustadz datang, Pak Ustadz pun melihat kondisi Bang Dian. Sambil membacakan beberapa doa, ia merasa bahwa roh Bang Dian berada di tempat lain. Pak Ustadz tersebut merasakan bahwa roh Bang Dian berada di perkebunan teh, diikat oleh rantai dan dikelilingi oleh para makhluk halus. Kemudian Pak Ustadz juga menjawab bahwa makhluk-makhluk tersebut meminta darah kepada Bang Dian agar Bang Dian bisa dikembalikan dengan selamat. Karena Pak Ustadz tidak mau memberikan darah kepada makhluk-makhluk tersebut, ia pun berencana melakukan ritual penjemputan secara paksa. Ia berbicara kepada masyarakat bahwa mereka harus menyediakan air putih dan bersedia untuk membacakan surat Yasin bersama-sama. Mendengar hal tersebut, masyarakat di sana langsung menyediakan peralatan yang dibutuhkan. Tidak lama kemudian, diadakanlah pembacaan surat Yasin bersama-sama. Setelah membaca surat Yasin, air putih tersebut lalu diminumkan kepada Bang Dian. Setelah selesai meminum air putih, Bang Dian pun diistirahatkan kembali. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Bang Dian baru bisa bergerak seperti biasanya. Setelah itu, Bang Dian menceritakan hal-hal yang terjadi kepada dirinya selama 3 hari ini. Bahkan Bang Dian menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya semalam kepada masyarakat yang menunggu di rumahnya. Dari sini Bang Dian pun berhenti menjadi seorang tukang ojek karena takut hal-hal seperti itu terjadi lagi kepada dirinya. Nah, itulah cerita dari Bang Dian, salah satu subscriber kami yang mengirimkan cerita ini kepada kami. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis yang dialami oleh teman-teman, barangkali mau dibuatkan cerita seperti ini, boleh menghubungi WhatsApp, Instagram, Facebook, atau TikTok kami yang sudah tertera di channel ini.
Silahkan kirimkan ke sana. Kami tunggu cerita dari teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.